Lo juga udah sesak nafas nih sekarang. Kentut itu lebih bagus daripada bersih. Yang kita lakuin saat ini sih so far cairan itu tidak akan. Gak ada perusahaan BUMN yang bergerak di otomotif. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi kita ngaso, ngobrol asik otomotif asik. Ngaso ya. Kali ini gue kedatangan teman-teman gue dari DSG. Halo. Thank you udah datang dan ngelanjutin obrolan gue kemarin. Kita lagi masih ngebahas tentang dampak corona terhadap industri otomotif. Nah, sekarang gue mau mereka berdua ini adalah dari detailing ya, lebih tepatnya itu car spesialis lah ya. Pokoknya untuk poles mobil, bersih-bersih mobil, untuk bagian mobil lah, yang bisa dibilang juga salah satu dari industri otomotif gitu. Karena biar gimana pun kan lo part of dari industri itu gitu kan, dari otomotif itu kan. Gue mau nanya-nanya dong, yang pertama tentang dampak corona terhadap industri lo nih, terhadap kerjaan lo gitu. Apa sih yang udah lo, sekarang kita udah hampir sebulan lah ya, apa sih yang udah berasa di kerjaan lo, yang lo dampaknya kenanya seperti apa gitu? Yang pasti sih ekonomi ya. Untuk kita dari DSG sih ekonomi pendapatan sih turun. pasti. Pendapatan turun ya? Pendapatan turun. Kita dari mulai awal mulai dari self karantina aja yang diajukan sama sebelum PSBB itu ya. Itu kita 2 minggu udah tutup. Iya. Dari situ aja udah berasa tuh. Iya, udah Customer mundur, udah mulai main di sini, otomatis ada yang rescheduling, banyak ya rescheduling. Banyak rescheduling. Banyak banget rescheduling. rescheduling sampai waktu yang tidak ditentukan. Enggak, iya betul. Balik lagi, kita cari solusi lebih kayak kita yang jemput bola aja lagi deh gitu Oke. untuk survive. Berarti kalau misalnya gue bisa bilang di detailing pun juga ini hampir bisa dibilang lo juga udah sesak nafas nih sekarang nih. Iya. lumayan Sama kayak berasa Raffi. sih. Apalagi karena kemarin juga sempat tutup juga kan, Betul. gitu kan, karena ya memang mengikuti peraturan gitu pemerintah kan. betul. Tapi sekarang lo masih buka Nah sistem bukanya tuh Kita by appointment sekarang. by appointment. Jadi tidak, maksudnya secara tampilan di luar kita udah tutup gitu kan. Tutup. Jadi bener-bener hanya by appointment, mobil khusus mobil yang masuk sudah dan tidak waiting terbuka list. untuk umum. Iya betul. Nggak terima Jadi nggak tamu ada lah. terima walk-in segala macam nggak. Itu udah nggak ada ya, jadi udah ketutup. Jadi aktivitas di luar pun juga udah nggak kelihatan ada ya. Nggak ada sama sekali memang. Nah, kalau misalnya gue nanya kan, sekarang nggak boleh dianjurkan nggak boleh lebih dari 5 orang. Karyawan lo gimana? Nah, itu menarik tuh. Itu menarik tuh. Jadi kurang lebih karyawan kita tuh di 25 orang. 25 orang. Itu lebih dari 5 orang dong. Iya benar. Jadi kita sekarang sistemnya karena by appointment dan karyawan kita belah 2 sampai 3 tim untuk per shift-nya. Oke. Kita ganti. Let's say misalnya 25, kalau kita 25 ini sebenarnya 20 kurang lebih yang di lapangan, 5 yang operasional gitu. Nah, yang 20-nya ini kita split lagi jadi 2 tim. Misalnya 10-10 nih. Oke. Jadi misalnya Senin 10 si A, untuk Selasa 10 si B gitu. Biar nggak ada itunya aja, konteks social distancing. Oh, oke. Tapi ada beberapa juga ada yang di mes juga ya? Iya, kita memang punya karyawan yang ada tinggal di mes. Jadi yang mereka di mes tetap bekerja, habis itu ntar rolling lagi tetap. Oke. Jadi nggak ketemu antara yang kerja di mes sama yang kerja yang di luar sama yang di mes. Tinggal di luar tuh nggak Oke. ketemu. Ya itu merupakan sebuah solusi juga tuh ya. Mungkin kalau misalnya apalagi terutama ya karyawannya harus tinggal gitu kan, harus stay kan. Berarti selain lo sekarang udah ya pendapatan udah pasti menurun lah ya. Kita semua tahu dampak dari COVID-19 ini semua sektor lah ya, ekonomi itu semua dibabat habis. Nah, kalau gue mau nanya lagi nih lebih detailnya nih, berapa persen sih lo penurunan lo pada sebulan pertama ini? Persen ya? Iya, persentase lo. Bulan ini ya. Iya. Nah, per Maret Bisa dibilang hampir 50%. Hampir 50% penurunan. setengahnya. Karena lucunya kalau misalnya kita dibilang marketnya ada pun, karena karyawan kita juga kita split kayak gitu, otomatis speed kerja juga berkurang kan. Oh iya benar. Jadinya yang mesti kita dalam sebulan mampu ngerjain yang misalnya katakan berapa puluh mobil, otomatis bisa kepotong hampir setengahnya. Berarti dengan kata lain nih sekarang nih lo harus survive nih ya. Gimana caranya teman-teman dari auto detailing ya, dalam artian kayak ya lo poles gitu kan. Kan mau nggak mau ketika tempat lo ditutup ya, beruntung kalian udah punya digital gitu kan, beruntung kalian udah mulai punya digital. Mungkin
buat teman-teman yang di luar kota juga yang belum kena PSBB, yang kita juga nggak tahu ini bakal sampai kapan, mungkin lo bisa kali ya share. Lo gimana nih buat teman-teman kira-kira persiapannya apa sih pada saat pertama? Pasti lo juga nggak tahu kan, lo pasti kan kita juga trial error banget sih, kalang kabut banget. Gue yakin karena gini, biar gimana pun gue yakin kalau contohnya ya mungkin ada beberapa temen gue yang memang dia udah punya detailing udah lama banget nih, udah lama banget dan dia ngerasa udah berada di zona nyaman. Jadi ketika dia mengalami kayak gini dia stres. Stres, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena tempatnya ditutup, kebetulan tempatnya juga di tempat yang rame, tempatnya ditutup, dia nggak bisa ngapa-ngapain dan dia nggak ada solusi. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya wajar lah, namanya manusia kan, ketika lo stres atau segala macam lo nggak bisa mikir gitu kan. Dan untungnya ada ngeblanknya gitu, ada ngeblanknya, dan gue rasa itu semua hampir dilakukan sama semua orang. Ada masa tunggunya dulu apa segala macam. Nah, gue sengaja bikin konten seperti ini. Gue berharap teman-teman gue yang masih bisa running, yang masih bisa bertahan, bisa share nih. Gimana sih lo cara survive pada saat lagi pandemi corona seperti ini gitu loh. Lo boleh nggak sih bagi-bagi tips dong? Kira-kira saran apa yang lo lakukan saat ini deh gitu. Yang kita lakuin saat ini sih so far yang pasti tadi by appointment itu. Karena appointment tuh lo mesti yang pasti dari kita untuk dari Instagram kebanyakan. Let's say Instagram begitu kan banyak yang DM nih pasti, DM gitu. Pas Mas mau masukin dan kebanyakan yang DM ini kan bukan dia nggak mau yang mau langsung gue mau langsung datang ya gitu, nggak yang kayak gitu. Jadi kebanyakan Mas saya baru bisa tanggal sekian, nah itu kita catetin dengan asumsi dia fix ya gitu masukinnya. Nah tanggal itu kan kita buat rundown nih pasti, mobil A, mobil B, mobil C nya. H-1 kita update ke mereka. Jadi masukin nggak? Let's say mau poles, mau cuci. Selama corona untuk DSG kita tidak menerima cuci ya. Jadi nggak ada cuci, hanya poles saja ya. Poles dan detailing. Nah, cuci ini balik lagi, cuci ini kan bagian awal start dari poles pasti kan kita washing dulu kan. Benar. Nah dari situ dari appointment yang udah datang, kita biasanya jemput bola karena banyak banget di luar sana yang gue nggak mau keluar rumah kayak gitu. Komplek gue ribet banget. Ada semprot ini itu gitu. Kita jemput bola sekarang gitu. Jemput bola di sini kita yang samperin mobilnya, kita minta alamat dengan syarat yang kita harus steril juga pasti kan. Betul. Orang kita harus steril. Kita udah SOP-nya ya. Kita satu orang doang yang untuk ngambil mobil. Betul. Pasti dia aja. Betul. Pasti orangnya masih sehat aja. Kita berangkatin terus. SOP-nya sih udah diatur banget. Terus balik lagi sama edukasi ke customer, mobil yang masuk nih biasanya let's say mau detailing berapa hari nih, 3 hari, kita minta tambahan waktu sekarang 1 hari jadi 4 hari. Dengan asumsi mobil hari pertama itu mobilnya kita jemur sama kita semprotin disinfektan dulu. Itu udah menjadi sebuah SOP baru nih ya. SOP baru jadinya. Nah mungkin buat teman-teman yang di luar kota ini boleh jadi satu pilihan juga nih ya, satu ini juga ya, satu terobosan juga. Tapi disemprotin gitu emang udah ada standarnya nggak sih kayak gitu ya? Ada beberapa kan ternyata kita juga baru kita fokusin cari tahu setelah ada wabah gini nih. Ternyata disinfektan juga kan berbeda-beda tuh. Ada yang bisa buat badan, ada yang bisa buat benda mati doang. Nah kebetulan untuk yang kita semprot itu kan bagian interior. Jadi itu kita cari yang emang obatnya yang aman, yang khusus buat interior gitu ya. Jadi buat interior aman dan buat orang juga aman. Oke. Selain itu apalagi tuh? Berarti tadi kalau misalnya kita bisa lihat teman-teman dari DSG itu udah jemput bola yang pertama ya. Kalau misalnya di rumahnya nggak boleh keluar, lo yang nyamperin, ya kan, dengan ada orang yang udah disiapkan khusus untuk ngambil. Terus udah pasti lo memberikan pengertian tadi ekstra waktu ya, ekstra waktu buat pengerjaan yang dilakukan. Terus apa lagi tuh kalau gue boleh tahu? Ada sebenarnya yang nggak lupa harus kita sharing sih edukasi sih. Karena kan tetap mau gimana pun masalah wabah ini kan pemerintah juga nyaranin adalah hidup bersih sehat. Dan kita satu dari bagian otomotif yang berkecimpung dunia kebersihan sebenarnya kan, kebersihan mobil itu sendiri. Jadi selama kita tetap ngasih tahu bahwa kebersihan mobil itu juga salah satu tujuan utama, mestinya sih orang-orang juga pada aware ya tentang kebersihan mobilnya gitu. Jadi terus harus diingetin terus aja. Ada ekstra yang lo kasih lagi nggak sih buat yang zaman sekarang ini? Maksudnya pada saat lo
sekarang kan lagi virus dan kita juga harus mulai jaga kebersihan kan. Maksudnya apalagi nih, apakah lu memberikan ya selain tadi ekstra disinfektan itu ya, ya kan, maksudnya apalagi yang lo kasih, apa udah segitu aja? Sebenarnya disinfektan yang untuk pertama itu lebih untuk mensterilkan si mobilnya sih, waktu kita mau pick up. Waktu mau pick upnya. Oh jadi itu dikasihnya pada saat mau berangkat, mau kita pick up, udah nyampe di rumah customer, kita semprotin dulu segala macam. Oh gitu. Yang datang jemput mobil tuh udah bawa disinfektan. Oke. Begitu juga, begitu udah selesai, udah selesai, kita kasih free lagi semprotan segala macam. Di tempatnya? Ya, di interiornya. Di interior. Maksudnya di balik. Sebelum diantar. Sebelum diantar. Untuk finishingnya. Oke. Dan kita udah pastikan si cairan itu tidak akan merusak si interior mobil apapun. Dan itu lo beradaptasi berarti ya? Maksudnya itu sebelumnya lo belum ada. Kita nggak pernah beli juga sih sebenarnya. Nggak pernah ada SOP itu berarti ya? Tambahan banget sih. Tambahan banget. Oke, dan ya pada akhirnya mungkin ini akan menjadi SOP yang tetap sampai seterusnya ya, karena kita udah ngeliat kayak gini ya. Oke. Nah, kan? Itu merupakan bagian dari salah satu yang bisa gue bilang itu adalah adaptasi ya. Dan maksudnya ini juga terima kasih banget loh udah dikasih tahu bocorannya, karena maksudnya banyak banget pasti teman-teman yang berada di industri ini yang mungkin nggak kepikiran gitu apa yang bisa dilakukan. Tapi ya bagus juga tadi gue bilang kalau kita nggak beradaptasi ya kita akan mati gitu kan. Dan ya kalau kita ngelihat industri otomotif sekarang udah sangat terpuruk banget ya. Kemarin juga gue kita sempat syuting juga, terutama yang jual beli mobil juga pembelian berkurang karena leasing nggak bisa banget, gitu kan. Tertutup, jadi industrinya juga stuck. Tempat-tempat yang jualan otomotif juga sekarang spare part apa segala macam semua juga udah ditutup gitu. Akhirnya ya kayak percuma kita kalau misalnya buat di bengkel pun bengkel buka teman nggak ada spare part, nggak ada spare part juga, nggak ada yang bisa dikerjain. Iya itu dia makanya. Jadi memang ini sangat berat juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman juga yang pengen tahu industri otomotif tuh kenanya separah apa ya, mungkin bisa dibilang lebih parah daripada sektor yang lain. Karena balik lagi otomotif itu bukan primer. Yang dimana pada saat recovery bukan yang menjadi utama yang akan mungkin yang terakhir. Mungkin akan menjadi yang terakhir gitu ya. Tapi ya dengan adanya sosial media, dengan adanya teknologi gitu, akhirnya kita bisa beradaptasi kan, mau nggak mau. Akhirnya karena kita harus mengikuti perkembangan zaman sih. Biar gimana pun kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan untungnya teman-teman DSG ini pada saat awal start buka, mereka udah aware dengan digital marketing. Udah aware dengan branding dan bermain di sosial media. Kan tapi banyak teman-teman yang memang nggak mulai. Betul. Ya kan, memang tidak mulai menggunakan digital dan mungkin baru sekarang mereka mulai. Tapi menurut gue nggak ada kata terlambat sih untuk mulai ya. Iya, setuju banget sih. Nggak ada kata terlambat buat mulai. Karena kita harus beradaptasi biar gimana pun. Gue sangat berharap industri otomotif ini tetap bisa stay, tidak mengalami penurunan yang drastis gitu ya. Sampai deh. Ya mudah-mudahan, apalagi kalau bisa kita lihat kayak teman-teman DSG aja ada 25 karyawan ya. Iya. Ngebayangin ya kalau 50% pendapatan turun, itu dia tuh. Apalagi semua pengusaha, apalagi sekarang puasa. Puasa, lebaran, THR. Kita nggak tahu nih, kita semua kantor aja udah THR nggak keluar. Ya kan, THR nggak keluar ya, kita juga nggak tahu. Apalagi juga buat teman-teman yang bekerja di swasta juga tolong doain bos-bos kalian supaya bisa ngumpulin gitu kan. Apalagi bener kita nggak bisa bohong, nggak ada perusahaan BUMN yang bergerak di otomotif. Means di otomotif ada nggak ada kan gitu kan. Berarti kan di dunia otomotif ini isinya distributor. Betul. Ya kan, apa segala macamnya. Jadi kalau misalnya industrinya mati ya kita nggak akan ada dapat bantuan gitu. Betul. Semoga corona ini cepat beres. Semoga banget. Iya. Dan lo kebiasaan apa lagi yang berubah di tempat lo saat ini untuk lo survive? Selain tadi yang tadi lo kasih ke gue, lo bagi schedule, lo memberikan disinfektan dan lo tutup close for public, only for appointment. Apalagi yang kita ada ini sih, ada tambahan di briefing pagi itu kita juga ikut sembari jemuran juga. Anak-anak karyawan pada jadi briefingnya justru sekarang malah di tempat cuci. Oh gitu. Jadi kena sinar matahari. Dan kejemur. Jadi ikutin semua sarannya lah. Jemur di tempat lu sendiri sekarang semua karyawannya ikut ngejemur semua. Banget. Jadi kita tambahin ekstra setengah jam sebelum mulai kegiatan untuk berjemur itu dulu. Ekstra vitamin juga? Ada juga. Ada vitamin kok, vitamin pasti. Oh, oke. Karena
apalagi udah mau puasa gini pasti ngedrop banget sih mereka semua. Iya, Kalau apalagi ngomong SOP lumayan banyak. Kita udah nggak ada lemburan juga sekarang. Iya. oh lemburan udah nggak ada ya. Jadi karena kan stamina karyawan kan harus dijaga banget. Iya. Kayak gini selama dia masih sehat, berarti dia masih bisa kerja kan. Kalau dia udah mulai sakit kan kita juga khawatir. Benar. Setuju. Jadinya, Sekarang kalau misalnya kalian mau tahu, kentut itu lebih bagus daripada bersin. lebih bisa diterima sekarang. Lebih bisa diterima kentut dibandingin bersin ataupun batuk gitu kan. Betul. Aduh, gila ya. Ya mudah-mudahan ini semua cepat selesai. Tapi Amin. sekali lagi gue ucapin terima kasih banget buat teman-teman dari DSG. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di Jakarta, bisa di Jakarta dan sekitarnya kalau masih tetap mau detailing mobil, bersihin mobil gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang masih bekerja di luar rumah, yang sering keluar masuk apa segala macam, ada baiknya mobil kalian juga dibersihkan juga. Kita nggak tahu, mungkin virus itu nempel di interior mobil, kita juga nggak tahu kan. Nah, dan gue juga ngerasa mungkin detailing harusnya nggak boleh ditutup, menurut gue. Karena justru itu yang membersihkan, ya kan? Kita yang membersihkan. Kita yang ngurusin kebersihan. Iya benar. Gue agak sedikit setuju dengan mungkin ya yang detailing, karena biar gimana pun kan kebersihan mobil itu juga menjadi perhatian juga seharusnya. Mobil juga bisa menjadi salah satu tempat penyebaran virus. Iya, benar kan? Betul. Ketika lo masuk ke mobil dan ternyata virusnya nempel, kita nggak tahu. Nempel ke jok, kita nggak tahu kita kan. bawa keluarga kita. Nah, itu dia penyebarannya. Mungkin bukan kita yang muda-muda yang kena, tapi mungkin kita bisa menjadi seorang carrier kan. Jadi ya buat teman-teman juga yang punya mobil, jangan lupa kalian jangan cuma mempercantik luarnya aja, tapi kalian juga harus memperhatikan kalau interior kalian juga harus dibersihkan. Mungkin kalau mau nanya-nanya gimana caranya untuk ngebersihin, silakan kalian kontak di bawah nih, ada teman-teman dari DSG, atau misalnya mungkin ada yang mau komen bagaimana lagi, gue taruh di bawah linknya, Instagramnya juga ada, kalian bisa langsung tanya-tanya, dan mungkin ini bisa ngebantu kalian. Dan buat teman-teman yang di luar kota, mungkin kalian belum terkena PSBB sekarang, tapi akan ada kemungkinan kalian akan terkena PSBB juga. Jadi saran gue, kalian udah bersiaplah dari sekarang, biar gimana pun kalau kita nggak beradaptasi kita pasti mati. Sekali lagi terima kasih. Thank you very much. Thank you. Buat teman-teman yang masih bekerja di luar rumah, tetaplah berhati-hati dalam berkendara, jaga kebersihan, dan buat yang di rumah aja. Oke. Terima kasih. Bye bye.